Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari Bitcoin ya dan koin-koin lainnya. Dan kita lihat Bitcoin sudah tampak agak sulit ya terjadi penurunan dan terjadi pantulan. Seperti video yang kemarin saya bilang juga ya, acuannya berada di 556 juta dan sekarang berada di 560 juta. Dan ternyata benar sekali ya, dia terjadi pantulan dan kemudian akan menuju kenaikan lagi begitu. Dan bisa dibilang agak turun kemari sudah sulit begitu ya. Dan ini menurut analisa Fibonacci retracement ya. Dan kita lihat juga ya, mungkin tantangan berikutnya berada di sini di area ini sekitar 630 juta begitu ya. Kemungkinan akan terjadi pantulan lagi dan kita tidak tahu ya bagaimana kedepannya, dan seperti yang kemarin saya bilang akan terjadi sideways juga begitu. Dan dengan kondisi seperti ini ya kita ketahui semua koin akan naik ya, dan seperti kita ketahui juga Bitcoin sebagai koin induk ya, tentu saja koin-koin lain pada naik begitu. Dan terlebih-lebih untuk NFT ya pasti sangat meroket sekali nih semua ya, karena banyak juga berita-berita baik ya tentang NFT. Dan baru-baru saja saya temukan info tentang Messi ya, kalau dia mengadopsi bukan mengadopsi ya, mengkoleksi ya Eternity. Eternity ini adalah salah satu koin NFT juga ya, dan kita lihat di sini dia berada di peringkat 283 Eternity Chain. Dan kita lihat di postingan dia juga ya mengatakan kalau dia memang mengkoleksi itu ya, dan kita lihat di Instagram dia ya, Instagram resmi dia. Dan di sini bahasa Spanyol nih tampaknya, Anda bisa translate ya. Tapi tadi saya sudah translate, intinya dia inilah pertama kali saya mengkoleksi kripto katanya untuk NFT, yaitu Eternity. Dan kita lihat Eternity langsung terbang ya sampai 28%. Memang informasi seperti ini ya sulit kita ketahui ya, tiba-tiba posting aja, tiba-tiba meledak aja. Gimana kita mau ikutan begitu. Dan selalu ketinggalan lah kalau yang seperti ini ya. Tapi ya tidak perlu khawatir lah, namanya juga sudah lewat ya sudah begitu. Tapi kalau Anda masuk sekarang tampaknya sangat berisiko ya, bisa dibilang takutnya nyangkut di pucuk begitu. Dan Eternity Chain ini sudah pasti ya platformnya Ethereum, dan mungkin juga dipengaruhi oleh Ethereum itu sendiri begitu. Dan kita lihat juga Ethereum ya, dari Fibonacci retracement dia juga sudah menembus resisten dan sudah mencapai puncak nih, malah berada di resisten kedua ya di 38 juta ya. Dan ya mungkin juga terjadi pantulan juga seperti biasa ya. Dan ya perlu hati-hati juga lah kalau menurut saya ya, karena ya memang sebelum-sebelumnya juga saya sudah bahas tentang Ethereum ini ya, bahwa dia akan ada London Fork ya, dan sini sudah saya bilang juga berita Ethereum ya sebagai penyelamat kripto begitu, dan untuk mengangkat gairah dunia kripto. Dan Anda bisa baca-baca atau tonton kembali video ini, dan di situ memang saya bahas tentang Ethereum ya, tentang London Hard Fork ya. Dan kemudian nanti di Januari kalau nggak salah di tahun 2022 dia akan launch 2.0 begitu, jadi upgrade lagi begitu. Sementara untuk London Hard Fork ini saja sebenarnya sudah menarik minat pasar yang cukup tinggi begitu ya. Dan ya semoga bagi Anda yang sudah masuk kemarin ya di harga 25 jutaan begitu ya, saya ucapkan selamat sekali ya. Ethereum memang sangat bagus sekali sebenarnya kalau di investasi jangka panjang begitu ya. Dan kita ketahui sekarang sudah mulai terjadi kenaikan dan menembus resisten, dan nanti ada lagi mimpi berikutnya. Saya bilang mimpi aja ya karena belum terjadi. Di Januari 2.0 untuk Ethereum, dan kemungkinan akan terjadi lonjakan lagi begitu. Mungkin bahkan akan mencapai harga all time high-nya di 62 juta begitu. Dan menurut saya kalaupun Anda masuk sekarang sih sah-sah aja ya kalau Ethereum ya. Ethereum, Bitcoin sebenarnya ya seperti yang saya bilang selalu, ranking 10 besar ya oke-oke aja gitu. Tapi prinsipnya jangka panjang. Jadi ya tetap bijaksana dalam menggunakan aset Anda begitu. Dan ini kita kembali kepada NFT ya. Begitu menariknya NFT sekarang ini, dan bagi Anda yang pertama-tama beli begitu ya, sangat untung sekali pastinya. Dan kita lihat antusias para artis dan para public figure ya seperti Leo Messi, dan bisa dibilang ya sangat keren lah untuk kedepannya begitu NFT ini. Dan saya juga tidak menyangka NFT itu bisa lebih keren ya daripada DeFi ya. DeFi coin juga sebenarnya keren, tapi ini lebih keren lagi nih tampaknya. Karena marketnya kena begitu ya. Karena yang berhubungan dengan teknologi itu selalu bersifat hiburan begitu. Apakah itu musik, video,
game, terlebih-lebih adalah game gitu, karena berhubungan dengan teknologi. Sementara DeFi adalah berhubungan dengan keuangan yang bersifat perbankan begitu, yang tentu saja ya segelintir orang saja yang menyukai tentang keuangan. Beda seperti game ya, umur-umur milenial juga sudah mulai suka game gitu. Dan tentu saja kita lihat di zaman sekarang ini milenial lebih banyak ya jumlahnya daripada kaum-kaum orang tua begitu ya, di atas 50. Karena kita lihat sekarang umur manusia lebih pendek ya. Dan ya ini semoga bisa jadi pertimbangan buat Anda ya. Dan teringat saya masalah kemarin tentang listingnya AXS ya hari ini di Indodax, kalau nggak salah jam 6 nanti sore. Dan kita lihat juga AXS sudah mulai mencapai kenaikan ya, sudah ada tanda-tanda kenaikan begitu. Dan tampaknya masih sempat ya Anda masuk juga sekarang juga gitu, masih bagus begitu ya sebelum jam 6 nanti. Karena nanti pada saat sudah masuk di Indodax listing di jam 6 sore, ya tampaknya akan terjadi volume yang bertambah begitu. Tapi ya saran saya ambil jangka pendek saja, maksudnya target kecil saja begitu. Ataukah 5% atau 10% mungkin. Tapi ya itu kembali kepada Anda ya, bagaimana target-target Anda, mungkin ngambil 3% juga sudah cukup ya. Itulah untuk AXS, dan tampaknya memang AXS juga banyak ya peminatnya, dan walau udah harga segini juga tetap banyak sekali yang mau membelinya begitu. Itulah sekilas informasi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Semoga dapat menjadi sebuah keuntungan buat Anda dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan ya, bahwa kita lihat NFT ini lagi hot-hotnya sekali begitu. Dan kita lihat Theta juga ya. Theta ini sebenarnya masih belum recovery nih, masih harganya masih belum kembali seperti semula begitu semenjak Bitcoin anjlok kemarin begitu ya. Kalau kita lihat sebentar ya. Nah ini ya kita lihat Theta, kalau dia itu harga belum recovery nih. Sementara Bitcoin aja sudah kembali ya, sudah bisa dibilang sudah menembus resistennya. Sementara untuk Theta belum. Dan bisa dibilang masih ada kesempatan untuk masuk begitu ya. Dan Theta ya kita tahu NFT yang lagi hot juga, sangat bagus juga ya untuk investasi jangka panjang, karena dia untuk di kalangan NFT dia adalah 10 besar, bahkan di ranking 1 dia untuk NFT. Dia adalah volume terbesar, ranking 1 di NFT gitu. Dan berikutnya adalah Tezos dan Axie. Nah ini yang saya bilang tadi AXS itu. Dan sekarang lagi ada penurunan nih. Dan sebenarnya ya gimana ya, kalau Axie sebenarnya saya sebenarnya udah agak terlalu tinggi ya naiknya ya. Tapi untuk jangka pendek oke-oke saja begitu. Tapi untuk jangka panjang Anda boleh pelajari sendiri lagi gitu ya. Mungkin saya nanti takut salah memberikan informasi dan hingga membuat kesesatan gitu begitu. Tapi kenapa ya saya menarik sama Theta juga begitu ya? Karena dia belum menaiki, karena dia belum menembus resisten ya semenjak kejatuhan Bitcoin. Sementara Bitcoin sudah, Ethereum sudah yang sebagai penyelamat kripto, dan ya Theta kenapa tidak begitu? Dan tampaknya sangat cocok untuk masuk sekarang juga begitu ya. Sementara untuk DeFi ya, kalau kita lihat DeFi dia masih berada di Uniswap ya, sudah menyalip Chainlink. Dan tampaknya untuk ini juga semua sudah mulai terbang dan tampaknya sudah mulai ketinggalan begitu. Tampaknya ya sudahlah DeFi goodbye untuk sementara begitu. Dan bagi Anda yang sudah untung ya Anda boleh hold terus sampai untungnya maksimal begitu ya. Karena saya lihat tanda-tanda kenaikan untuk Bitcoin sudah tampak begitu. Karena sudah melewati resisten ya, tapi kita tidak tahu juga ya, ini semua not financial advisor ya, jadi harus berhati-hati dan bijaksana, dan manajemen money kembali lagi, jangan semua all in. Karena ini Bitcoin sudah terjadi pantulan begitu, dia tidak sanggup untuk turun. Jadi dia otomatis terjadi pantulan ke atas. Jadi dana yang mau dirampok oleh cukong udah nggak ada lagi atau sedikit begitu. Jadi mungkin mereka sekarang sudah mulai entry ya dan mencoba untuk promosi lagi memanfaatkan garis resisten yang sudah ditembus. Jadi inilah sekilas informasi yang saya berikan. Semoga dapat menjadi pandangan Anda dan bermanfaat dan mencapai sebuah keuntungan ya. Dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan jangan lupa juga di-share ya untuk mendapatkan referensi dari teman-teman dan keluarga terbaik Anda. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.